Tegak senjata. Pengibaran bendera merah putih di lapangan Pancasila Palopo pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia berlangsung hikmat. Wali Kota Palopo Naili menjadi perempuan pertama yang bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun di Kota Palopo. Naili dampingi wakilnya Ahmad Syarifuddin menghadiri upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah tersebut. Ketua DPRD Palopo Darwis, Wakapolres Palopo Kompol Morens Danari, dan Dim 1403 Palopo Letkol Winda Sukma Prihantoro, serta Kajari Palopo Ikeu Bahtiar turut menghadiri upacara tersebut. Selain itu, Cening Luwu Andi Siti Huzaima mewakili Kedatuan Luwu juga hadir pada upacara tersebut. Seluruh pejabat lingkup pemerintah Kota Palopo juga hadir, mulai Kepala OPD, Camat hingga Lurah. Sebanyak 76 anggota pasukan pengibar bendera atau Paskibra Kota Palopo sukses menjalankan tugasnya dengan penuh semangat dan tanggung jawab mengibarkan sangsaka merah putih dengan lancar dan penuh kehormatan. Penampilan mereka mendapat apresiasi tinggi dari para tamu undangan dan masyarakat yang hadir. Wakil Wali Kota Palopo Ahmad Syarifuddin memaknai kemerdekaan sebagai upaya melanjutkan perjuangan para pahlawan. Ia menilai keberagaman di Kota Palopo adalah kekuatan meningkatkan persatuan bangsa. Siap. Kepada sang merah putih, hormat senjata. Baik. Terlalu jauh sekali, tidak dipertimbangkan ini namanya penelitian yang dilakukan pengambilan gambar ya. Ini bukan peringatan yang pertama kali dan bukan peringatan yang terakhir kali. Jadi kalau bilang maknanya ya setiap tahun harusnya kita selalu maknai dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas kita masing-masing, ya kan? Karena hakikatnya kita mengabdi kepada negara kan tidak harus melulu dengan menggunakan senjata, dengan sesuai bidangnya masing-masing. Ada yang pelukis, ada yang olahragawan, ada yang teknisi dan sebagainya. Jadi fokus saja di dunia masing-masing sehingga kita bisa sama-sama mengabdi kepada bangsa dan negara. Untuk penjagaan teritori wilayah dan Kota Palopo seperti apa dari ancaman yang tidak diinginkan seperti teroris? Iya, sebenarnya ancaman itu sekarang lebih sifatnya yang tidak nyata ya. Kita tahu zaman teknologi zaman saat ini, dunia media sosial makin gencar-gencarnya. Yang perlu kita waspadai adalah anak-anak muda kita yang sampai terpengaruh oleh hal-hal di luar yang tidak baik, narkoba, LGBT dan sebagainya. Itu yang sebenarnya ancaman nyatanya seperti itu. Udah lagi sekarang ancaman yang peperangan mungkin di luar sana masih, tapi kalau menurut saya yang perlu kita waspadai adalah ancaman tidak nyatanya ya, narkoba, LGBT dan lain seperti itu. Bagaimana mengantisipasi? Ya mengantisipasi tentunya kalau kita bicara anak muda itu kan basicnya adalah mereka dari keluarga. Itu kan dari orang tua dan sebagainya, faktor lingkungan berpengaruh, di sekolah ada gurunya dan sebagainya. Kita pun sebagai orang dewasa juga turut turut menjaga juga gitu. Jadi jangan ada suatu kesalahan kita itu biarkan tugasnya orang tua. Tidak, kita harus sama-sama mengingatkan lah ya untuk kebersamaan kita. Dan kalau ini terlihat kedekatan ke masyarakat ada seperti pengelolaan sumber daya air. Itu tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, saya sampaikan tadi tugas kita tentara di masa damai itu satunya adalah bagaimana kita bermanfaat bagi masyarakat, ya kan? Jadi apapun bentuknya selama itu bermanfaat bagi masyarakat pasti akan kita lakukan lah, dengan atau tanpa perintah dari pimpinan pasti kita laksanakan. Apapun itulah, ya. Bang, terakhir, Yes. tantangan terbesar dalam mempersatukan keberagaman di suatu daerah apa, Bang? Tantangan terbesar itu sebenarnya dari kita masing-masing sih, ya kan.
dari keluarga dulu, habis itu di lingkup yang lebih besar dari sekolah, kemudian dari lingkungan kerja dan sebagainya. Jadi kita nggak usah muluk-muluk bicara mempersatukan Kota Palopo, nggak usah. Kita bicara yang kecil-kecil dulu. Dari lingkup teman-teman wartawan bersatu, dari lingkup dari Forkopimda bersatu, sekolah bersatu dan sebagainya bersatu. Ya jadi mulai dari hal-hal kecil, insya Allah nanti makin lama makin besar. Nah kita gampang lah untuk menyatukannya. Gitu. Dari proklamasi dan pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka peringatan ke-80 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Siap, dimulai. Laksanakan. Dan melanjutkan perjuangan dari kemiskinan, dari kebodohan, dan dari segalanya. Maka itulah kenapa kita konsepnya Palopo baru. Mudah-mudahan Palopo ke depan bisa lebih baik dari apa yang sudah ada terjadi selama ini. Apa pesan kepada masyarakat Kota Palopo? Pesannya ya, ayo kita berkolaborasi, bersinergi. Kami butuh semangat, dorongan, support. Ya kritik gak masalah, tapi sepanjang untuk kepentingan orang banyak. Karena semangatnya kita hadir untuk kepentingan Palopo baru. Ada program kita. Ini yang pertama. Dan juga penyerahan satya lancana kepada Ketua Legiun Veteran dan juga penyerahan satya lancana kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo. Penyerahan satya lancana ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Palopo dan didampingi oleh Wakil Wali Kota Palopo beserta para Forkopimda. Ibu dah sini Bu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.